dengan sudut horizontal yang terbentuk ya. Nah, kita sudah menghitung sudut azimut ya. Sudut azimut itu adalah sudut yang terbentuk antara sudut arah pengukuran dengan arah utara ya. Jadi kemarin misalnya untuk P1 kita sudah melakukan pengukuran arah utara, kemudian didapatkan untuk arah utara ke P1 ke P2 setelah kita nolkan ke arah utara membentuk sudut 359 ya, 359 sehingga kita bisa mendapatkan sudut yang terbentuk antara arah utara dan arah pengukuran dari P1 ke P2 itu kita bisa mendapatkan asibutnya sebesar 359,09 ya. Jadi langsung diambil dari hasil pengukuran ya. Sehingga titik koordinatnya kita bisa hitung dengan rumus ini ya. Di mana P1 itu koordinatnya adalah X-nya adalah 60,50 dan Y1-nya adalah Y2-nya adalah 74,82. Di mana dimisalkan bahwa P1 adalah 44,44. Nah, nanti dari dari P2 kita kemudian mengukur lagi P3 dan menghitung azimut P2. Azimut P2 adalah sudut yang terbentuk antara arah utara yang tanda panah orange ini ya, dengan tanda panah biru ini yaitu arah pengukuran P2 ke P3. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan sudut azimut P2 atau kita sebut di sini UP2 ya, UP3 ya, yaitu sebesar 57 derajat, 57,21 ya. Saya sudah ilustrasikan kemarin bahwa misalkan bahwa seluruh sudut di sini jumlahnya adalah 360 ya. Yang akan dicari adalah ini, kemudian beberapa yang sudah kita ketahui adalah sudut ini kita ketahui, sudut luar, ya ini sudut dalam ya, ini sudut luar kita ketahui ya. Kemudian kita akan mengurangkan 360 dikurangi sudut ini ya. Kemudian dikurangi dengan sudut yang kecil ini ya. Atau rumus singkatnya sebenarnya adalah sudut azimut dari P2 atau kita sebut utara P3 ya. Di sini utara P3 adalah 180 ditambah utara P2 dikurangi sudut dalam pada titik 2 ya. Ini rumusnya ini kalian bisa lihat di sini ya. Yang ini atau saya kasih warna berbeda ya. Saya coba kasih warna orange lah ya. Nah, jadi rumusnya sebenarnya rumus singkatnya dicatat ini ya. 180 ditambah sudut sebelumnya, sudut utara sebelumnya di titik yang sebelumnya dikurangi dengan sudut dalamnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini 180 ditambah UP2 yang ini ya 359 dikurangi sudut dalam titik yang ditinjau yaitu 121,88 diperoleh 417,21. Nah, muncul persoalan kalau lebih dari 360 maka harus dikurangi kembali 360 ya. Jadi 471 ya dikurangi 360 didapatkan 57,21 ya. Sama dengan hasil perhitungan kita dengan metode rumus ini ya. Yang mana kita jumlahkan semua, tapi cara singkatnya sebenarnya begini. Sama dengan UP4 ya, utara ke P4 ya.
rumus singkatnya adalah sama, kita bikin di sini misalnya ya. Ini saya copy ke sini. UP4 ya, UP4 sama dengan 180 ditambah UP3 ya. UP3 dikurangi SD3. Ya. Nah, maka itu sama dengan 180 ditambah UP3 yang sebelumnya adalah 57 ya. 57 dikurangi sudut dalamnya adalah 123. Dapat 114,07 ya. Nah, sehingga nanti UP5 kalau kita lanjut ke UP5, saya lanjut ke sini misalnya ya. UP5 sama dengan 180 dikurangi UP4 kurangi SD4 ya. Itu sama dengan 180 ditambah ya UP4-nya adalah UP3 sama dengan UP4 cocok ya. UP4 114 dikurangi sudut dalam di sini. Sudut dalam di sini adalah 200 119 ya. Maka didapatkan di sini adalah 174,86 ya. Nah, nanti seterusnya akan berputar lagi ke sini. Jadi ini sebenarnya di sini ya. Ini di atas. Nah, ini ke sini. Jadi ini UP5. Kemudian ini tadi UP4. Nah, jadi yang terbentuk di sini utara ke P4 itu adalah 174,86 ya. Kemudian nanti kita masuk lagi berikutnya UP1 ya. Karena kembali ke P1 di situ ya. Ini kita copy ke sini ya. Jadi UP1 adalah 180 ditambah UP5 ditambah SD5. Nah, itu sama dengan sudut sebelumnya adalah ini ya. Kemudian sudut dalamnya di sini adalah 119,20 ya. Dikurangi ini. Bukan, yang di bawah ya. 235,07 derajat. Jadi kita sudah balik lagi nih ke P1 ya. Kita sudah balik lagi ke P1 di sini. Kembali menjadi UP2 ya. Kembali menjadi UP2. Nah, kita bisa cocokkan juga sebenarnya di sini adalah ini dulu ya, supaya kita tidak kelupaan sudut-sudut dalamnya ini. Sudut dalamnya ini adalah ini ya, 119. Kadang-kadang lupa kalau kita tidak masukkan ya. Ini sudut dalamnya adalah
Kemudian yang terakhir sudut dalamnya adalah 55 ya, yang di sini. Nah, kalau kita lihat ini agak ini ya, sepertinya ini kan panjang ya. Kemarin kan kalian tidak sampai selesai ya? Kalau saya lihat gambarnya harusnya dia kayak begini. Kemudian ini nanti langsung begini. Karena sepertinya arah ini kan kecil ya, kurang dari 90 ya. Kemudian ini 17, ini 200. Ya sudah benar. Agak panjang ini yang terakhir karena ini kan kalian dari posisi P5 ya. Itu P5 langsung kembali ke P1 karena waktunya tidak cukup ya. Nanti dicek kembali. Nah, kemudian setelah kita bisa memetakan lokasinya ya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung beda tinggi. Di sini saya sudah buatkan rumusnya. Jadi beda tinggi itu kita hitung berdasarkan pembacaan benang ya, dan berdasarkan perbedaan ini ya, perbedaan sudut pada sudut vertikalnya dikali dengan faktor koreksi ya, di mana faktor koreksi ini hubungannya dengan adanya kemiringan ya, seperti yang saya sempat jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pada saat kita melakukan pengukuran dengan menggunakan teodolis, diakibatkan adanya kemungkinan teropong itu mengarah ke bawah, sehingga jarak optis yang terbaca itu tidak sepenuhnya datar ya, melainkan miring. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi terhadap jarak optis itu menjadi jarak datar. Nah, di sini saya tuliskan rumusnya. Jarak optis adalah BA dikurang BB dikali 100 ya. Itu dari waterpass pun ini berlaku rumus ini ya. BA dikurang BB dikali 100. Kemudian dari BA kurang BB kali 100 ya. Misalnya dari pembacaan kelompok yang sudah mengukur kemarin BA 1,1, BT 1,0 dan BB 0,9. Sehingga BA kurang BB ya, BA kurang BB adalah 1,1 dikurang 0,9 adalah 0,2. Kemudian dikali 100, maka BA kurang BB kali 100 diperoleh JO sama dengan 20 meter ya. Namun 20 meter ini kondisinya masih miring seperti ini ya, miring. Sehingga perlu ada koreksi. Koreksinya menjadi jarak datar adalah dikalikan dengan sinus kuadrat sudut vertikal. Ya. Jadi dikali dengan sinus kuadrat sudut vertikal. Contoh misalnya seperti ini ya.
Sudut vertikalnya adalah 90 derajat, 8 menit, 20 detik, ya. Ini adalah sudut, vertikalnya. Nah, kita hitung dulu dalam bentuk desimal ya, 90 tambah 8 per 60 ditambah 20 per 3.600. Didapat sudut vertikalnya dalam desimal adalah 90,139 derajat. Ya. Nah, kemudian sinusnya sinus dari 90 derajat 90,139 itu satu ya, karena hampir 90, 90, sedikit ya. Jadi tidak terlalu signifikan ya. Coba misalnya saya ganti misalnya 80 ya, maka dia akan berubah ya, atau misalnya 70 ya, atau 45 supaya bisa kelihatan misalnya ya. Nah, tapi ini kayaknya ada rumusnya yang salah ini kok. Kenapa 45,00? Harusnya dia 0,5. Tunggu dulu. Sin kuadrat ya. Biasanya di penggunaan rumusnya ya. Oh, sorry. 30 ya, sudah benar, sorry. Sinus 30 yang setengah ya, saya salah ingat tadi. Jadi sudah benar tadi ya. 98, 20. Berarti memang satu ya, 1, mungkin kalau diperpanjang ke sana mungkin sampai sekian angka berapa koma baru dia kelihatan ya. Jadinya 90 derajat 90,139 derajat sinusnya satu ya. Hampir sama dengan 90 derajat sebenarnya karena memang mendekati 90 derajat. Sehingga jarak datar itu adalah rumusnya adalah JO dikali sinus kuadrat vertikal ya, sudut vertikal. Jadi sinusnya satu ya, berarti satu kuadrat tetap satu sehingga JD-nya tetap 20 ya. JD-nya tetap 20. Ya. Atau ini salah kayaknya datanya 90,020 ya, 91,020 ya yang kemarin. 91,020 ya, masih sama ya. 91 derajat 0,01 sudut sinus kuadratnya tetap 91 ya. Tetap 1 derajat 1,00. Coba saya perpanjang sampai beberapa angka di ini. Kalau ditambah lagi 4 angka di belakang koma baru kelihatan bedanya ya. 0,99. Sehingga JD atau jarak datarnya adalah JO sin kuadrat vertikal ya. Jadi JO itu 20, sinus kuadrat dari 91,01 derajat adalah ini ya, sehingga diperoleh JD sama dengan 19,99 ya. Nah, kemudian untuk menghitung beda tinggi adalah JO dikali sinus vertikal dikali kosinus vertikal ya. Nah, jadi misalnya
kemarin kita dapatkan sudut vertikalnya adalah 91 derajat, 0 menit, 20 detik. Itu kosinusnya adalah minus 0,018. Ya. Minus itu berarti titik yang diukur lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena teropongnya mengarah ke atas. Teropong yang mengarah ke atas berarti titik yang diukur lebih tinggi atau titik alat lebih rendah, gitu ya. Nah, jadi titik alat itu lebih rendah atau titik yang kita uji lebih tinggi, sehingga bernilai negatif, ya, bernilai negatif. Kalau yang diukur lebih rendah, maka bernilai positif, ya. Nah, coba untuk kelompok 4 kemarin datanya ini, coba saya sebutkan ini, BA, BT, BB dari pengukuran P2 ke P3. Kelompok 4 kemarin datanya ini. BA, BT, BB untuk P2 ke P3. Kemudian P3 ke P4, P4 P5, P5 kembali ke P1. Coba. BT-nya Pak 15. 15 apa ini? Jarak bacaan benang dari patok 2 ke patok ke-3 Pak. Iya, berapa? BT-nya 15. Tidak ada 15. 1,5. 1,5 Pak, ya 1,5. PA-nya 1,6. 1,6. Nah, BB-nya 1,4. 1,4. Oke. Terus vertikalnya Vertikalnya 90 derajat 90, 08 08, 10 second. 10. Oke. Tunggu dulu. Sekarang yang P3 ke P4. BT-nya 3,0. 3. Oke. BA-nya 4,3. 4,3. BB 1,7. Oke. Kemudian vertikalnya Vertikalnya 91 91, 11,30. 11,30. Oke, P4 ke P5. 4 ke P5. Benang tengah 10. 1. Ya, 1. Dalam 10. meter. Ya, itu 10 kalau kalian baca 10,0 langsung. Pak. Ya, kalau kalian baca langsung itu sebenarnya 1 meter itu. Terus BA-nya 11,95. 11, 95. 1,195. Dulu. 1,195. PB 8,05. terus yang vertikalnya Vertikalnya 89 89, 28 28. 00. Oke, terus P5 ke P1 P5 ke P1 1,5. PT BA BA 1,7. PB 1,3. 1,3. Oke. Oh, ini tadi ini 0,3 ini ya. Ini 0,43.
Ini 0,17. Kita cek dulu ya. Dulu. Kita uji dulu. Oh, vertikalnya tadi belum, yang P5 ke P1. Vertikalnya 91, 91, 31, 31, 30. 30. Oke. Kita coba uji dulu ya. Sama dengan dalam kurung BA kurang BB per 2 ya. BA tambah BB per 2. Ini 1. 1,5, 0,3, 1. Oke, sudah oke semua ya. Ini untuk BA kurang BB, BA tambah BB per 2 sudah sama dengan BT ya. Ini. Jadi ini harus sama ya. Ini sama, ini sama, ini juga, ini juga. Oke. Sehingga kita bisa hitung BA kurang BB-nya 20, 20, 26, 39, 40 ya. Nah, ini jarak optisnya 20 meter, 20 meter, 26 meter, 39 meter, dan 41 meter ya. 40 meter. Kemudian sudut vertikalnya kita desimalkan juga dulu semua. Kemudian kita hitung sudutnya ya. Jadi saya lihat angkanya dekat-dekat dengan 90 derajat ya. Jadi sinusnya itu di sekitaran 1 ya. Sehingga hasil koreksinya tidak terlalu besar ya. 19,9, ini 20, kemudian 25,9, 39,00 dan 39,47 ya. Oke. Kemudian coba apakah sudah selesai dengan jarak pengukuran langsungnya? Tadi yang P1 ke P2 20 meter, 20 meter ini sudah benar ya? Yang pengukuran pakai roll meter. Yang kelompok 4 ini. Jarak langsungnya, jarak yang diukur dengan roll meter. Karena di sini ada 2 yang angkanya sekitar 40. Sudah betulkah ini? Hampir sama Mi Pak. Beda 0, berapa? 0,00. Oke, P5 memang 39 meter ya? 38,88 Pak. Kalau P5 P1 40 memang. 41,10. Oke. 40. Oke. Nah, jadi kita bisa hitung ya. Kita bisa hitung di sini bahwa pengukurannya ini ya, pengukuran yang dilakukan itu antara sebuah titik ini saya lihat rata-rata
satu kali rata-rata bernilai negatif ya kalau kita hitung. Ya. Hanya satu kali bernilai positif. Nah, ini muncul pertanyaan di sini ya. Saya agak ragu di sini. Kenapa? Karena harusnya jumlah antara nilai negatif dan nilai positif harusnya sama. Ya, maksudnya kenapa saya bilang harus sama? Karena kita kan pengukuran ini kembali ke titik awal ya. Betul ya? Jadi elevasi titik awal dan titik akhir harusnya sama. Nah, kalau kita lihat ya dari pengukuranmu ini minus, 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 plus, minus. Ya. Jadi 4 kali dia minus, cuma sekali dia plus. Dan itu pun nilai plusnya itu kecil ya. Nah, kalau saya jumlahkan ya, saya jumlahkan semuanya ini tidak sama dengan 0 ya. Tapi dia masih minus 1,6. Harusnya ya, saya coba perlihatkan hasil pengukuran yang lebih akurat ya. Saya coba bukakan. Nah, ini. Coba kalian lihat ya. Total beda tinggi itu harus nilainya sama dengan 0. Ini. Jadi ini misalkan ini minus, minus, plus, plus, min. Ya. Di total semua yang minus ditambah semua yang plus maka hasilnya 0. Artinya minus, minus, minus di jumlah itu sama dengan yang plus, plus. Kenapa? Karena titiknya kembali ke titik awal. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Saya mungkin pakai apa lagi namanya? Pakai data ini ya. Misalnya saya pakai data ini. Sudut vertikal ya. Ini 97 30 0, 82 30 0, 93 00 dan seterusnya. Dalam bentuk desimalnya ini jarak optisnya ini 60 meter, 100 meter, 120 meter, 80 meter, 164 meter dan 60 meter. Ya. Di mana ini sama dengan ini karena pengukurannya kembali ke titik awal ya. Nah, ini lihat. Alat berdiri di P0 utara 1, 1 0 2, 2 1 3 3 2 4, 4 3 0, kemudian 0 kembali ke 4 1 ya. Nah, coba kalian lihat. Jarak optisnya adalah benang atas kurang benang bawah kali 100 dapat ini. Jarak datar adalah jarak optis dikali sinus kuadratnya ya, jarak optis dikali sinus kuadrat. Kemudian beda tinggi adalah jarak optis dikali dengan sinus kuadrat sudut vertikal dikali kosinus kuadrat sudut vertikal ya. Ini ya. Jadi sinus jarak optis dikali sinus 97,50 dikali kosinus 97,50. Diperoleh beda tinggi minus 7,765. Artinya titik ini dia turun 7, dia turun 7 meter ya. Selisih tingginya itu sampai 7 meter. Ya. Ini. Jadi minus 7. Artinya pengukurannya itu titik yang ditinjau lebih rendah 7 meter dari tempat berdirinya alat. Nah, jadi kalau kita hitung elevasi awalnya misalnya 88 ya. Elevasi awal di titik 0 ya atau P1 lah ya kita sebutnya P1 atau P0 ya.
menjadi 80,23 karena turunnya 7,7 meter. Kemudian turun lagi di 5 meter menjadi 75,001. Setelah turun dia akan naik lagi, naik menjadi 85, kemudian naik lagi 8 meter menjadi 93 dan terakhir turun kembali ke minus 5,724. Sehingga titik awalnya kembali ke 88. Artinya coba kalian lihat titik awal dan titik akhirnya sama. Karena memang kembali ke P0 ya. Ini 0. Ya, ini saya kasih 0. Ini juga 0. Artinya titik tempat berdirinya alat sama. Bedanya cuman ini diukur pertama keliling kembali lagi ke sini. Ya. Artinya titiknya tidak berubah. Titiknya tetap di tempat yang sama. Nah, makanya saya jadi sedikit bertanya dengan data kalian ini, kok bisa semua yang positif ditambah semua ini minus 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 artinya turun turun turun, naik turun, dan turunnya jauh. Nah, makanya saya lagi bertanya ini tidak salah nih data pengambilan BABTBB-nya ini jadi persoalan. Kalau dilihat sih sudah benar karena BA tambah BB per 2 sudah sama dengan BT. Atau mungkin sudutnya yang ada keliru. Ya. Atau mungkin juga sudut ini kemarin kan kita mengukur dari bawah, ya. Dari posisi titik yang ada di dekat tanah. Jangan sampai kalian sudah catat ini, kemudian angkat teropong, kemudian kalian baca ini sehingga ini tidak sinkron dengan ini. Artinya BA BTBB itu sudutnya sudah berbeda dengan yang ada di sini. Karena selisihnya jauh. Ya. Selisihnya jauh sekali ya. Harusnya kalau ini turun turun turun, ini harusnya naiknya tinggi. Ya. Kalau kita total misalnya semua yang minus, salah. Misalnya ya, ini sama dengan ini tambah ini tambah ini tambah yang ini. Minus 2, artinya yang plus ini harusnya plus 2,003 supaya kembali ke titik awal. Plusnya harusnya sama dengan kebalikan dari ini. Nah, jadi kalau yang turun 2 meter, maka yang naiknya juga harus 2 meter. Sehingga nantinya titik awalnya, ya kalian bisa lihat di sini, titik awal, elevasi titik awal itu sama dengan elevasi titik akhirnya. Karena memang dalam kenyataannya titiknya kembali ke titik yang sama. Nah, coba kalian cek. Kira-kira salahnya di mana? Kok bisa apa namanya? Selisih beda tingginya itu antara yang ke atas dan ke bawah itu sangat jauh. Ya. Harusnya yang di plus ini, yang naik ini 0,363 harusnya di sini 2,003. Nah, kalau ini 2,003 maka total akhirnya akan kembali ke 0. Saya curiga kalau untuk pembacaan benang harusnya sudah benar.
Yang saya curigakan adalah di pembacaan sudutnya. Mungkin ada di antara beberapa sudut ini yang masih mengarah ke patok itu sudah dibaca. Kemudian nanti teropongnya diangkat ke atas atau teleskopnya diangkat ke atas, kemudian baru dicatat ini, tapi tidak dicatat di sudut vertikal yang baru. Ya, karena datanya ini jauh sekali bedanya. Saya mau coba dengan kelompok lain. Coba kelompok saya coba kelompok 3 atau siapa kelompok yang datanya ready sekarang. Kita coba uji. Coba kelompok 2 lah, kelompok 2. Mana kelompok 2? Halo, kelompok 2 mana? Mohon maaf Pak, datanya di Hanaya Pak, baru hadir Ki. Kelompok 3? Mana kelompok 3? Coba BA, BT, BB dengan vertikalnya. Coba kelompok 3. Lama sekali kelompok 3. Coba baca datanya. Data P1 ke P2 atau pokoknya data titik 1 titik ke titik yang kedua. Titik kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian berapa vertikalnya. Kita mau lihat ini apakah terjadi juga kesalahan yang sama karena menurut saya ini keliru ini dalam pengambilan, kemungkinan sudutnya yang keliru karena untuk pembacaan benangnya harusnya sudah benar. BT-nya Pak, kelompok 3. Ya, BT dulu. Untuk yang titik yang pertama ke titik kedua. Berapa? Untuk P1 ke P2 BP-nya 0,545. PA? Maaf Pak, BT-nya tadi 0,400. Berapa? 0,400. 0,4. Oke. Hanya 0,545. 545. BB? 0,265. 0,265. Oke, terus P2 ke P3. Mana suaranya? BT-nya 1 Pak. 1, oke. BA 1,055. Kemudian BB 0,946. oke. P3 ke P4. Apa lagi? P3 ke P4 BT-nya. BT-nya 1 Pak. Oke. BA 1,081. BB 0,919. Oke. P4 ke P5. BT 1.
BA 1,074, Oke. BB 0,926. Oke, terakhir P5 ke P1. P5 ke P1 mana? Mohon maaf Pak, sampai situ jinunya datanya Pak. Tidak tertutup ki Pak anu. Tidak, nah kemarin kan yang ini yang pengujian sebelumnya. Yang 2 minggu lalu bukan yang minggu lalu. Memang begitu ya? Oh, data yang Mohon maaf Pak, sebelumnya data yang 2 minggu lalu ini kah? Iya, yang masih 2 minggu yang lalu. Salah data tadi Pak, kelompok 4. Yang poligon yang apa namanya? Poligon tertutupnya, bukan yang peta Terbuka. situasi. Iya. Mohon maaf Pak, salah data. Ini masih yang kenapa saya katakan masih itu karena kita mau tuntaskan dulu ini poligon terbuka karena pada prinsipnya poligon terbuka tertutup sama saja pengolahan datanya, ya. Bedanya cuma di titik awal dengan titik akhirnya berbeda. Tapi dalam rumus-rumus yang digunakan itu sama saja. Jangan-jangan tadi yang kelompok 1 ini juga begitu ya? Data yang hari Jumat kemarin ya? Iya Pak, yang kelompok 4 tadi. Pantasan tidak sama kembali karena coba yang data yang 2 minggu yang lalu yang poligon tertutup. Baik Pak. Coba yang kelompok 4 dulu kalau begitu supaya kita lihat cek ininya. Cek untuk beda tingginya ya. Untuk kelompok kami Pak itu dari P7 ke P8 dianggap P1 ke P2 Pak. Iya, pokoknya di titik awal pertama kali kalian mengukur di mana itu sebagai P1. Ya Pak. Untuk BT-nya itu 1 Pak, 1,00. 1, oke. BA, BA 1,10, oke. BB 0,9. Oke. Lanjut P P2 ini Pak. yang berikutnya. BT-nya 1 Pak. 1,10 untuk BA. Oke. BB 0,9. Oke. Yang berikutnya. BT 1, Oke. BA 1,09, Oke. BB 0,91. Oke. BT 1,00, Oke. BA 1,10, Oke. BB 0,9. Oke, terakhir. Langsung ditutupin. Yang pengukuran terakhir yang kembali ke titik awal. BT 9 Pak, 9,0. 0,9. 9,0 Pak di sini. Ya. BA 10,00. Terus? BB 8.
Kemudian vertikal. Vertikal yang pertama. Vertikalnya 91 Mhm. 00 Mhm. 20. Oke, 2. Berikutnya 90 08 Heeh. 20. Oke, lanjut. 90 Mhm. 24 Mhm. 20. Oke, lanjut. 90 Mhm. 53 Ya. 50. Oke, terakhir. 90 Ya. 40 Mhm. 23. Ini benar ini. Tunggu dulu. Kenapa minus semua? Semua kemarin di mana ini titik P1-nya kemarin? Coba diingat. Di P7, Pak. P7 itu di posisi mana? Yang di bawah ya? Depan gawang, Pak. Oke, gawang yang di dekat sipil ya, bukan yang di dekat Koridor pusat. mesin. Oh ya, oke. Berarti posisinya naik ya. Ini. Ah, 91, 90, 90, 90, 90 ya. Memang semua ini kan berarti mengarahnya ke atas ya. Kalau kita mengacu ke kondisi lapangan, ya, posisi yang di bawah itu, ya, posisi apa namanya, posisi gawang yang bawah itu kan cenderungnya dia akan ke atas sebenarnya ya. Kalau di situ P awalnya, ya, dia akan terus ke naik. Berarti titik terakhirnya di posisi mana? Di P3, Pak. Ke P7. P3 balik ke P7. P3 itu di Depan gawang, sebelah gawangnya, Pak. Gawang sebelah sipil. gawangnya. Oke. Nah, ini sama kasusnya dengan yang tadi. Sepertinya mungkin ada kekeliruan dalam perhitungan karena harusnya yang pengukuran terakhir yang P5 ke P1 itu harusnya bernilai positif ya. Karena artinya dia akan kembali ke tidak salah, sorry. Harusnya yang ini plus ini yang minus terakhir. Kenapa dia plus ini? Karena posisinya mengarah ke atas.
Nah, ini coba nanti saya pakai dulu data yang ini ya, sambil saya coba nanti cek di mana kekeliruannya ini. Ini saya perlihatkan dulu data yang dari pengukuran lain ya, pengukuran lain. Ini adalah data pengukuran untuk perhitungan beda tinggi. Saya rasa kalau untuk perhitungan untuk perhitungan sudut itu sudah ini ya, sudah dipahami ya, yang kita bahas tadi mengenai apa namanya, pengukuran daripada masing-masing sudut ya. Kemarin apakah kalian tidak apa istilahnya, tidak ada sketsa lapangannya? Coba nanti kalian buat seperti ini ya, untuk memudahkan kita melihat. Ini contoh data yang diambil dari lapangan. Di sini ada sketsa, jadi kita tahu bahwa arah utara itu kemana ya. Kemudian P yang misalnya ini P1, ini ke P2 ya. Kemudian titik A, B ini kalau yang kemarin ya kalian pengukuran minggu lalu mungkin akan lebih kelihatan kalau dibuatkan seperti ini. Jadi kemarin kan mengukur gedung ya. Ada misalnya P1 ke P2. Di sini ada tempat berdiri alat, kemudian ada sudut gedung misalnya pohon 1, pohon 2. Nanti kalian buatkan seperti ini di data yang kalian ambil pekan lalu untuk memudahkan melakukan penggambaran nantinya ya. Kan di P1 itu kalian ambil arah utara, kemudian mengambil P2, setelah itu mengambil beberapa titik sudut ya. Titik sudut dari apa namanya, dari gedung yang akan kita ukur ya. Kemudian juga mengambil data misalnya ada pohon atau apa ya yang kalian jadikan acuan. Nah, tujuannya kita menggambar seperti ini sebenarnya adalah untuk memudahkan kita mengingat. Memudahkan kita mengingat di mana sebenarnya posisi titik-titik itu terhadap kondisi lapangan ya. Memudahkan kita untuk mengingat ya, di mana posisi-posisi titik itu di lapangan. Karena kalau sudah selesai kita mengukur, kita mungkin sudah lupa, yang P1 tadi di mana ya? Yang P2 tadi di mana? Kalau ada sketsa lokasinya itu kalian dimudahkan untuk mengingat. Seperti ini ya. Ini P1 ke P2. Nah, nanti P2 dia gua gambarkan lagi. Ini P1 tadi yang di sini. Jadi kalau gambar ini diangkat, ini nyambung dengan garis ini. Jadi P1 tadi, P2 ke sini, P2-nya lagi ke sini. Nah, P2 nanti ambil lagi ada A1, B1, C1, D1, E1. Ya. Nanti lanjut ke P3 misalnya. P3-nya ini kalau kita lihat P3, cuma 2 titik berarti ya. Cuma P1 dan P2. Berarti hanya ada 2 titik utama. Karena datanya setelah itu sudah tidak ada ya. Sama juga sebenarnya dengan poligon tertutup. Kalau poligon tertutup misalnya seperti ini. Ada sketsa lokasinya seperti ini. Itu sangat membantu kita kalau kita mendapati kekeliruan kayak tadi. Ya. Kita bisa tahu di mana sebenarnya masalahnya. Ya. Kalau kita punya sketsanya dan terutama di sudut horizontal sebenarnya ya. Kalau sudut vertikal mungkin agak sulit. Kalau seperti ini datanya semua bernilai negatif, tidak ada yang positif. Padahal sebenarnya harusnya ada yang positif, ada yang negatif supaya nanti totalnya sama dengan 0. Ya.
Jadi ada yang positif, ada yang negatif, sehingga nanti endingnya itu sama dengan 0. Ya. Makanya nanti saya coba ya, mungkin saya akan buatkan resumenya sebentar ini, kemudian saya coba lihat kira-kira apa yang menyebabkan kesalahannya seperti itu ya. Saya coba uji dulu dengan kelompok 2 ya. Saya coba uji kelompok 2 atau kelompok mana tadi? Kelompok 3 ya. Coba kelompok 3 kasih saya datanya untuk beda tinggi. Yang tadi, siapa tadi? Tapi data yang 2 minggu lalu ya, saya coba input. Kalau ternyata problemnya sama, ya. Kalau problemnya sama, maka kita coba lihat. Kita kan ada ini kan hari Jumat ini kan ketemu dengan tanggal merah ya, kita libur. Jadi nanti kita akan masuk di lab di Jumat tanggal ini ya, tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. Karena tanggal 30 nanti ini kan tanggal merah ya. Tanggal merah 28, 29, 30. Berarti kita harus mengganti pertemuan kita di tanggal 7. Ya. Harus diganti pertemuannya tanggal 7. Nanti di situ kita coba evaluasi apa yang menjadi kendala ya. Karena itu juga sekaligus praktikum terakhir. Kalau dari saya ya, kalau dari dosen lain mungkin ada yang ketinggalan, coba nanti komunikasikan juga ya. Kalau misalnya masih ada yang belum diganti. Coba dulu kelompok 3 tadi ya. BA, BT, BB untuk pengukurannya. BT-nya Pak 1. 1. BA-nya 1,11. BB 0,89. 0,89. Oke. Lanjut. BT 1. Ya. BA 1,09. 1,09. BB 0,91. Oke. Lanjut. BT mana kelompok 3? Titik yang ketiga, pengukuran ketiga. BT-nya 1. Oke. BA? BA-nya 1,1. BB-nya 0,9. Oke, lanjut. BT 1. BA-nya 1,1. Oke. BB-nya 0,9. Oke. BT-nya 1. Oke. 1,08. Oke. 0,92. Oke, sekarang sudut vertikal untuk yang pertama. Ini mulai dari sini. Vertikalnya 92 derajat. 92. 00 menit 05 detik. 05. Oke, yang kedua. 90 derajat. 90. 38 menit. 38. 30 detik. Oke. 91 derajat. Oke. 03 menit. Oke. 80 detik. 8. Oh iya.
Nggak ada 80 menit. 8 sampai 60, Ji. Sampai 59, Ji. $50, maaf. 50. Iya, Pak. Oke. 90 derajat, 90, 18 menit, 18, 20 detik. 20. Oke. Terakhir. 90 derajat, 90, 56 menit, 56. 0 detik. Oke. Oke. Ini titik pertamanya di mana ya? Kalau tadi kelompok 4, kelompok 4 itu P1-nya di depan gawang koridor mesin ya. Di P5, Pak. Depan Barat. direktorat. Oke. Oh, yang agak masuk ke dalam itu ya? Iya, Pak, yang di koridor. Oke, kelompok 3. Saya coba lakukan ini, saya akan coba review dulu ya. Karena saya lihat kecenderungannya sama ya, kecenderungannya sama. Saya akan coba, ada yang saya lupa, tinggi alat. Ini kayaknya persoalannya di sini. Yang kelompok kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 dulu. Tinggi alatnya yang di P1 dan P2, P3, P4, P5. Di P1 Pak 143. 143, P2 139. 139. Lanjut. P3 129. P4 135. P5 126. Oke. Yang kelompok 3 kelompok 3 beda tinggi alatnya ya. Yang titik satunya berapa tinggi alatnya? Nah, kelompok 3 tinggi alat. Karena itu baru saya ini ya. Ini mempengaruhi nanti beda tingginya karena posisi alat ya. Hubungannya dengan ketinggian alat ya, sama dengan di water pass ya. Water pass itu tinggi alat ya. Tinggi alat itu mempengaruhi perbedaan beda tinggi ya. Mana kelompok 3?
Jadi nanti kalian langsung melakukan pengukuran, ya. Langsung melakukan pengukuran dengan bukan melakukan pengukuran, menginput datanya sesuai dengan data kalian dengan cara membuat rumusnya seperti ini ya. Kan rumus-rumusnya ini sederhana saja ya. Kalian boleh ikuti formatnya ini atau mau membuat dalam bentuk dalam bentuk berurut ke bawah. Misalnya kan kalau ini kan kita ikuti terlalu panjang, nanti tidak muat di kertas kalau kalian print ya. Jadi bisa saja sampai JO itu di atas, kemudian nanti mulai dari ini kita pindahkan ke bawah ya, supaya tidak terlalu memanjang ya. Mana kelompok 3 tadi data tinggi alatnya? Yang pertama Pak. Ya. 1,39. 1,39. Lanjut. 1,40. 1,4. Lanjut. 1,45. 1,45. Lanjut. 1,43. Lanjut. Terakhir. 1,46. Oke. Oke. Jadi kita akan melakukan pengukuran ya dan mengolah data ini, di mana perbedaan beda tinggi antara alat dengan titik yang ditinjau ya, itu mempengaruhi berapa pembacaan daripada beda tinggi nantinya yang akan kita dapatkan ya. Saya coba buatkan skemanya ya. Ini saya coba tampilkan ya. Jadi rumus-rumus tadi yang saya sudah sampaikan, yaitu perhitungan jarak datar ya. Itu misalnya seperti ini ya. Jarak datar dihitung dengan jarak normal dikali dengan sinus alfa, atau kalau diambil dari J jarak optis ya. Jadi kan ada jarak optis dulu ya. Kemudian jarak normal itu BA dikali dengan kosinus BA kurang BB dikali kosinus alfa ya, kalau kita jarak nol. Tapi itu kita tidak gunakan, kita lompati saja, langsung masuk ke jarak datar ya. Jarak datar adalah jarak normal dikali sinus alfa, atau kalau diambil dari jarak optis adalah jarak optis dikali sinus kuadrat alfa ya. Itu yang tadi kita sudah hitung. Yang ini ya. Jadi JD atau jarak datar yang ini adalah jarak optis
ya, jarak optisnya ya, yang sudah dikoreksi dengan mempertimbangkan kemiringan daripada teleskop atau teropong daripada alat. Ya, jadi kalau ini kita bisa lihat kalau dia 91 atau lebih dari 90 itu menunjukkan bahwa teropong itu mengarah ke bawah ya. Teropong itu mengarah ke bawah. Sedangkan kalau dia kurang dari 90, misalnya 89, cuma saya belum dapat datanya ini yang kurang dari 90 ya. Jadi sepertinya semuanya mengarah ke bawah ya. Sehingga nilainya lebih dari 90 ya. 91 ini yang lain malah 90 ya, cenderung datar. Ya. Nah, sehingga kita bisa lihat bahwa semua data yang diambil itu bernilai negatif karena kita bisa lihat di sini ya, antara tinggi alat dengan pembacaan benang tengah itu semua bernilai tinggi alat lebih tinggi ya. Karena tinggi alat lebih tinggi, maka secara otomatis semua pastinya pembacaan itu pembacaannya akan mengarah ke bawah ya, karena alatnya lebih tinggi dibanding dengan titik yang ditinjau. Walaupun sebenarnya alatnya itu mengarah ke atas. Nah, makanya kita akan lakukan koreksi ya. Koreksi berdasarkan ketinggian alatnya. Kita bisa lihat di skemanya ya, saya buka skemanya. Jadi ini contoh ya. Ini kenapa kemudian pembacaan kita harus dilakukan koreksi. Ya. Jadi yang kita lihat di teropong ya, itu adalah mengarah miring sesuai dengan arah kemiringan teropong ya. Jadi misalnya BT itu di sini, BA itu di sini, dan BB itu di bawah sini. Ya. Sehingga kita bisa lihat ya, saya perbesar skemanya ini ya. Sehingga pembacaan kita BT itu bukan lurus tapi dia miring ke bawah. Oleh karena itu untuk mengkoreksi tadi jarak optis yang miring menjadi jarak datar ya, jarak datar ini, maka faktor kemiringan ini harus dipertimbangkan. Ya. Nah, ini bagannya ya, bagan jarak optis dan jarak datar ya, JD, jarak datar. Jadi jarak yang sebenarnya adalah JD. Tapi yang terbaca di dalam teleskop itu adalah posisinya miring. Nah, makanya tadi kita melakukan pengukuran dengan melakukan koreksi, di mana koreksinya adalah dikali dengan sinus kuadrat alfa ya, sinus kuadrat alfa ya. Kalau bertanya kenapa sinus kuadrat alfa, itu adalah persamaan matematis dari posisinya yang tadinya datar menjadi miring ya. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa ada dua kemiringan di sini dan kemiringan di sini ya. Jadi BA yang tadinya datar itu kita harus konversi ke sini ya. Begitu juga BB yang tadinya di mistar ini kita konversi ke sini sehingga terbentuk juga sudut alfa di sini ya, yang ini. Jadi alfa sudut di sini akan sama besarnya dengan sudut yang ada di sini. Ya. Namun jika misalnya kita kunci di 90 derajat ya, maka sebenarnya ya, kalau kita kunci di 90 derajat, kita bisa lihat di sini ya. Kalau seandainya teropong ini kita kunci di 90 derajat, maka tentunya beda tingginya akan kita dapatkan dari
tinggi alat ya, tinggi alat dikurangi dengan berapa pembacaan yang ada di sini. Contoh misalnya tinggi alat 1 meter. Terbaca di sini 0,9. Berarti kan ada perbedaan sebesar 0,9 dikurangi dengan 1. Ya. Atau bisa juga sebenarnya 1 dikurang 0,9 ya. Yang penting kita pahami jika bernilai negatif, ya, jika bernilai negatif, ya, maka itu berarti misalnya tadi ya, kita gunakan acuan awal pembacaan rambut sebagai angka pertama dan alat sebagai angka kedua. Jadi misalnya di sini 0,9 dikurang 1 itu hasilnya min 0,1. Nah, kalau acuannya adalah tinggi atau bacaan rambu, maka nilai negatif berarti posisinya naik. Tapi kalau yang dijadikan acuan adalah tinggi alat, maka nilai negatif itu justru nilainya turun ya. Tunggu ya. Halo? Iya, Mak bisa Mi? Oh iya, sudah tadi. Ada memang habis sih tadi anunya. Iya ya. Iya. Iya. Ya nanti di sini Ji. Hari apa kali situ? Hari Rabu. Oh, sama aja kami juga. Iya. Iya, iya. Ada Rabu, ada Kamis. Ada Rabu, ada Kamis. Enggak aku tahu juga, kayaknya Kamis, tapi nanti kami cari banyak aja yang Rabu. Ya hari Kamis, kan nggak ada masalah. Nggak ada aja masalah kan masuk hari tasriknya kalau kita. Iya. Enak. Ya. Iya. Iya. Nanti paling aku telepon karena mengajak kayaknya. Iya. Karena Oke, lanjut ya. Jadi kita akan lakukan koreksi ya. Lakukan koreksi. Coba kalian lihat skemanya seperti ini ya. Pada saat kita mengukur 90 derajat, ya, mengukur lurus ke sana 90 derajat, maka peda tinggi kita bisa hitung dari tinggi alat dikurangi pembacaan benang tengah ya. Jadi tinggi alat dikurang benang tengah itulah selisihnya ini, ya. Nah, jadi tinggi alat dikurangi dengan selisih tinggi. Namun kalau dia tidak di 90 derajat, berarti kita harus hitung dulu, ya. Kita harus hitung dulu selisih antara tinggi alat dengan pembacaan datar. Jadi kalau misalnya kita baca miring ke atas, kita harus datarkan dulu. Setelah didatarkan dikurangi dengan ketinggian alat. Kemudianlah baru kita bisa mendapatkan beda tinggi, ya. Nah, jadi kita akan proses lebih lanjut lagi data hasil pengukurannya dengan melakukan koreksi terhadap selisih tinggi alat dengan arah lurus daripada pembacaan di
bak ukurnya. Itu nanti akan kita diskusikan pada saat kita mengukur di lapangan ya. Kemudian karena waktu sudah habis juga, saya untuk pertemuan praktikum kita hari Kamis, hari Jumat tanggal 7 ya, yang kita harus ganti karena minggu depan tanggal 30 itu ketemu tanggal merah, ya, bukan tanggal merah, cuti bersama. Jadi kita akan masuk menggantinya tanggal 7. Tanggal 7 Juli ya, tanggal 7 Juli. Hari Jumat tanggal 7 Juli. Tapi tanggal 3-nya kita masih masuk ya untuk teori karena oh tidak ya, teorinya sebenarnya sudah habis ya. Tapi atau begini, supaya kita tidak usah mengganti di tanggal 7, coba kalian cek lab IUT hari Senin tanggal 3 siang sesuai dengan jadwal kalian, apakah kosong di situ lab, artinya alatnya tidak terpakai. Kalau alatnya tidak terpakai tanggal 3 siang, maka kita bisa mengganti tanggal 3 siang. Praktek. Jadi kita kelas teorinya kita gunakan untuk praktek. Ya, karena kan kalau untuk kelas teori kan kita masuk terus ya, tidak terganggu oleh ini. Nanti kelas teori yang tanggal 3 itu bisa kita ambil secara online di malam harinya ya, untuk evaluasi terhadap data yang diambil di tanggal 3 siang. Tapi kalau ternyata lab IUT dipakai tanggal 3 siang, terpaksa kita mengganti tanggal 7 punya gambarnya. Nah, jadi gambarnya itu akan kita kembalikan ke lapangan. Nah, jadi nanti saya akan berikan gambar sebuah gedung saja, 4 sudut gedung. Jadi kalian nanti harus melakukan staking atau memindahkan gambar itu ke lapangan. Nah, itu tugas kalian nanti. Jadi mungkin 4 titik saja, 4 titik sudut gedung. Nanti saya buatkan gedungnya, saya gambarkan di mana jarak lokasinya terhadap BM. Nanti BM yang kita gunakan adalah BM yang ada di belakang, di samping lab ya, di samping lab sipil yang itu sebagai titik awalnya. Mungkin 2 kelompok di situ, 2 kelompok lagi di dekat gedung, ada gedung yang masih berupa tiang-tiang itu yang baja. Itu mungkin 2 kelompok juga di situ. Jadi semua mengacu ke BM. Sehingga nanti kelompok 1 dan 3 bergabung menjadi satu kelompok, kelompok 2 dan 4 bergabung menjadi satu kelompok. Nanti masing-masing kelompok 1 dan 3 misalnya, kelompok 1 pinjam alat water pass, kemudian kelompok 3-nya pinjam alat teodolit. Jadi setiap kelompok itu ada 1 water pass dan 1 teodolit. Begitu juga yang kelompok 2 dan 4. Nah, kita akan lakukan staking out di lapangan. Oke, nanti untuk langkah-langkahnya itu akan lebih jelas nanti di lapangan karena prinsipnya sama. Cuma bedanya adalah kita mencari titik, bukan sudutnya yang menentukan. Ya. Kalau yang kemarin kita lakukan, titik itu menentukan sudut. Kalau ini nanti sudut yang menentukan titik. Ya. Jadi kalau kayak kemarin kita cari titiknya, kemudian catat sudutnya. Kalau ini nanti justru kita catat sudutnya, kemudian mencari sudut itu di lapangan adanya di mana. Ya. Jadi inverse lah ya. Kalau biasanya kan sinus lawannya kosinus ya, misalnya seperti itu ya. Jadi ini pengukuran lawannya adalah staking ya. Kita akan stake out di lapangan, memindahkan gambar itu kembali ke lapangan.
Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Nanti tolong diinfokan kalau memang tanggal 3 itu tidak ada kelas yang praktikum, nanti besok saya ketemu Pak Ridwan ya. Jangan kalian karena biasanya sih kalau Pak Ridwan yang mahasiswa yang ketemu langsung, beliau minta langsung juga suruh dosennya ketemu, jadi lebih baik saya nanti yang ketemu. Cukup kalian cek saja di kelas lain apakah memang ada yang praktik pada hari Senin ya, karena kelas 1 B itu saya rencana akan praktikum penggantian karena mereka bengkel itu di Senin pagi, tanggal 3 pagi ya, sesuai dengan jadwal. Jadi jadwal teorinya saya gunakan juga untuk mengganti praktek. Jadi nanti untuk kelasnya kalian kalau memang kosong siangnya kita ambil ya, kelas teori yang siang kita ambil untuk praktikum. Cuma kalau terpakai ya mungkin kita terpaksa ambil hari Jumat pagi sesuai dengan jadwal praktikum yang normal ya di minggu pergantian. Oke, saya rasa cukup hari ini. Nanti skema tadi yang mengenai beda tinggi akan saya kirimkan juga di grup capture-nya ya dengan rumusnya. Oke. Silahkan diolah datanya dua pengukuran yang sudah lalu ya, pengukuran pertama yang poligon tertutup dan pengukuran kedua yang minggu lalu dengan metode yang sama, cara yang sama. Cuma bedanya kalau di pengukuran poligon terbuka, koreksi sudutnya itu kita tidak lakukan karena tidak kembali ke titik awal ya. Biasanya kalau di lapangan untuk memastikan itu biasanya dilakukan pengukuran kembali. Namanya pengukuran kembali itu satu kali jalan, setelah itu kembali lagi diukur. Jadi 2 kali kita pengukuran misalnya dari P1 ke P5, nanti pengukuran P5 lagi kembali ke P5, P4, P3, P2, P1 ya. Jadi istilahnya di lapangan 2 kali ngukur. Ya, jadi P1, P2, P3, P4, P5, terus balik lagi P5, P4, P3, P2, P1. Ya. Itu biasa dilakukan juga kalau memang dibutuhkan tingkat akurasi yang tinggi. Namun kalau misalnya pengukurannya tidak terlalu seperti kita cuma ingin tahu luas bangunan atau apa, biasanya sih kita tidak, satu kali jalan saja ya. Oke, nanti asistensi bisa mulai pekan ini atau pekan depan karena mungkin ini ada libur panjang mulai dari Rabu. Jadi Senin depan saya harapkan pengolahan data untuk yang ini sudah selesai ya. Yang ini sudah ada koordinatnya semua ya, dengan beda tingginya nanti saya tambahkan satu rumus lagi di belakang, terus nanti saya capture untuk kalian gunakan. Nah, nanti saya lengkapi di atas rumusnya seperti apa ya. Ini. Jadi kalian bisa buat sendiri. Kemudian nanti digambarkan. Jadi gambarnya nanti kayak seperti ini. Ya, ada gambar di sini. Ada P1, P2 dan seterusnya. Di mana arah utaranya, di mana. Ya. Kemudian nanti koordinat dari masing-masing titik. Oke. Sekian dulu. Tadi satu orang udah hadir ya, Hana ya, kalau nggak salah tadi saya sudah simpan di ini apalagi namanya di Simponi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.